Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya masih melanjutkan pembahasan tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, haleluya. Nah, semua saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, haleluya. Kita sedang membahas tentang karya dahsyat Roh Kudus. Bukan hanya membuat kita mau melayani, tetapi menuntun kita pada keberhasilan pelayanan. Sama-sama bilang sama saya, setiap saya harus melayani. Ayo semangat dong, sama-sama bilang, setiap saya harus melayani. Yes, di gereja ini bukan hanya diarahkan untuk menerima firman Tuhan, mengerti kebenaran, menjadi orang Kristen yang mencintai Kristus, tapi setiap orang di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, doa saya, harapan saya, setiap saudara punya hati to serve God. Setiap kita punya hati untuk melayani Tuhan, jadi berkat. Karena kita punya target, harus mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Makanya buat saya, setiap saudara adalah penginjil. Iya, sama-sama bilang saya penginjil. Lemes, sama-sama bilang saya penginjil. Ayo lebih semangat, sama-sama bilang saya penginjil. Yes, kalau saudara bilang, tapi kan saya polisi, saya tentara, saya pengacara, saya di dunia media pendeta, saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang guru, saya seorang mahasiswa. Yes, tapi saudara penginjil. Apa itu penginjil? Yang pertama, orang yang menyadari dia diselamatkan oleh Injil. Yang kedua, dia menyadari dia hidup karena Injil. Dan yang ketiga, dia mengerti isi Injil, bahwa hal-hal dahsyat boleh terjadi dalam hidupnya. Dan yang keempat, dia tidak bisa dipisahkan dari Injil, karena dia mengerti Injil adalah kebenaran Allah yang menyelamatkan banyak orang. Karena itu semangatnya, karena saya hidup oleh Injil, saya dituntun oleh Injil, maka saya harus memberitakan Injil. Haleluya, amin. Jadi saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya mengarahkan kita untuk melayani, karena Yesus datang bukan untuk dilayani, Yesus datang untuk melayani. Tetapi saudaraku, Roh Kudus di samping mengarahkan kita untuk melayani, Roh Kudus juga akan menuntun kita pada keberhasilan pelayanan. Karena Alkitab jelas bilang, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Artinya apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya, ini yang kita mau belajar hari ini. Kisah 9 ayat 22 sampai 31. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kenapa Saulus membingungkan? Karena Saulus used to be Pharisee. Dia tadinya seorang Farisi, dia seorang Farisi. Tapi sekarang, dan Farisi berarti menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kemudian, setelah pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, Saulus yang seorang Farisi, artinya pengetahuan agamanya sangat luar biasa. Tiba-tiba dengan pengetahuannya dia buktikan bahwa Jesus is the Messiah. Yesus adalah yang diurapi itu. Berapa hari kemudian, orang-orang Yahudi merundingkan sesuatu, rencana untuk membunuh Saulus. Berarti mereka udah mulai marah, mereka mulai kecewa. Wow, pembuktiannya luar biasa, sehingga mereka mulai merancangkan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak selamanya orang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara karena saudara berbuat jahat. Ada orang-orang yang marah karena lihat hidup saudara diberkati. Ada banyak orang yang marah karena lihat saudara maju. Banyak orang marah karena lihat saudara sekarang melayani dan mulai meninggalkan dosa. Ada banyak orang marah karena nggak tahan di rumah tangga saudara bahagia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana orang susah lihat orang senang melihat orang susah. Ngerinya itu saudara. Kalau orang sukses diomongin, orang berhasil dijatuhin, orang pelayanan yang maju dihina, dijatuhin, dibully saudara. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, maju terus. Yang setuju sama saya katakan, saya harus terus maju. Semangat bilang, saya harus terus maju. Yes. Dikatakan ayat 24, tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus.
siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Bayangkan saudara-saudara, ayat 20 ini sangat serius. Ayat 25 bilang apa? Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehebat apapun cara setan bekerja, anak-anak Tuhan harus lebih berhikmat. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan nggak ada jalan keluar. God give you wisdom. Tuhan akan berikan surah hikmat. Karena dalam hidup ini saya percaya ada dua hal. Kalau Tuhan tidak buat mujizat dalam hidup kita, karena Tuhan sedang menuntun kita dalam hikmat. Amin. Dan kalau hikmat tidak diturunkan buat kita, artinya Tuhan sedang mau mengerjakan mujizat. Yang saya katakan yeah. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mereka bilang, oh jangan-jangan penyusup nih. Ya kan banyak orang gitu kan, kita udah sungguh-sungguh, kita udah tulus, ada aja orang-orang yang curiga. Ayat 27. Tapi Barnabas menerima dia, terjemahan aslinya bilang Barnabas percaya padanya dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ayat selanjutnya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Perhatikan apa yang terjadi. Dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. Dia juga berbicara, bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu juga sama, berusaha membunuh dia. Akan tetapi dikatakan setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Klik. Aha. Ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lihat saudaraku, tantangan demi tantangan, bahkan ancaman demi ancaman, sangat menakutkan. Setiap hari orang Yahudi jaga seluruh pintu gerbang kota. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, ada saja hikmatnya. Kita tidak boleh menyerah. Dia pindah ke tempat lain, orang juga mau membunuh dia. Dia pindah ke tempat lain. Jadi dari sini, lihat, ada tempat-tempat yang Tuhan ingin kita hanya melayani. Tapi ada tempat-tempat yang Tuhan ingin kita settle di sana dan bertumbuh di sana. Dan itu yang Paulus kerjakan. Sampai dikatakan ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Iya kan? Yang tadinya gelisah ini, yang tadinya dikejar, yang tadinya dapat tekanan, yang tadinya mau dibunuh. Tapi lihat apa yang terjadi. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi meskipun Paulus dalam tekanan, meskipun Paulus dalam ancaman, meskipun Paulus berapa kali coba dijebak, tetapi dengan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, satu, dia diberi hikmat. Dua, diberi keberanian. Tiga, diberikan konsistensi. Empat, diberikan tuntunan dan arahan. Dan yang kelima, diberikan kuasa Roh Kudus. Sehingga pelayanan yang pertama menghasilkan jemaat dalam keadaan damai. Yang kedua, jemaat dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, haleluya, jumlahnya makin besar. Ini yang saya beri nama, ada keberhasilan, ada sukses, ada rahmat Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya Tuhan mulai memanggil setiap kita. Karena saya menyadari bahwa tidak ada satu orang pun, I guess so, yang hari Minggu ini untuk pertama kalinya mendengar firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sudah banyak mengalami, bukan hanya kebenaran firman Tuhan disampaikan, sudah banyak mengalami jamahan, pertolongan, kasih, kuasa, dan kedahsyatan Tuhan. But what next?
Kita nunggu berkat lagi? Kita nunggu mujizat lagi? Come on. Kita bukan orang-orang yang tinggal nunggu berkat lagi, mujizat lagi. Tapi ini saatnya, we have to do something. Kita harus berbuat sesuatu. Taruh tangan kanan saudara di dada dan sama-sama bilang, saya harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak harus khotbah di mimbar. Kalau semua khotbah di mimbar, terus yang jadwal saya gimana dong? Melayani Tuhan bukan hanya jadi singer di gereja, bukan hanya jadi tim choir yang luar biasa. Hello tim choir. Iya. Melayani Tuhan bukan hanya jadi pemain musik. Melayani Tuhan bukan hanya bagian media, bukan hanya jadi awesome kids trainer, bukan hanya jadi pengerja saja. Melayani Tuhan artinya dimanapun kita berada, kita memperkenalkan Kristus. Lewat sikap kita, lewat sifat kita, lewat keberadaan kita. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Asal hati kita, I want to serve God. Saya mau melayani Tuhan, saya mau lewat hidup saya orang mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Haleluya, klik. Saya simpulkan, pelayanan itu berat. Pelayanan itu berat. Kenapa Tuhan mempersiapkan Roh Kudus? Kenapa Tuhan memberikan kuasa? Kenapa Tuhan perintahkan malaikat untuk jaga kita? Kenapa dia berikan firman buat kita untuk ngatur segala-galanya? Karena Tuhan mengerti bahwa melayani itu berat. Ya udah, kalau melayani Tuhan berat, saya nggak perlu justru itu. Sesuatu yang berat itu menyenangkan buat orang-orang dewasa. Ya kan? Kalau kita udah dewasa, masa kita masih main ular tangga? Iya kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan, orang kalau mulai dewasa, mulai pikir sesuatu yang berat. Karena yang berat itu yang asik. Karena memberikan dorongan buat kita. Orang sekarang bilang adrenalinnya terpacu. Wah, ya kan? Jadi God is serious with us. Tuhan itu serius dengan kita. Betul ada masanya dia berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi pada masa lain dia berkata, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti sebagai hamba Allah saya mau bilang, kenapa ada banyak orang cuma senang menjadi jemaat biasa? Kenapa ada banyak orang menolak pelayanan? Jawaban saya sederhana, sekali lagi karena pelayanan itu berat. Tapi Alkitab bilang jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Jangan selalu pikir pelayanan itu berat, lalu Tuhan, aduh kesian juga. No. Karena Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pelayanan itu berat. Kenapa berat? Yang pertama ada tanggung jawab. Orang yang melayani harus punya visi. Dia bukan punya cita-cita, tapi dia harus punya visi. Apa yang Tuhan mau? Apa yang harus dia kerjakan? Harus ada tanggung jawab. Karena itu para pelayan Tuhan harus merendahkan diri. Orang-orang sombong gak akan bisa melayani Tuhan dengan betul. Karena orang-orang sombong hanya mikirkan haknya dan tidak mikirkan tanggung jawabnya. Orang yang masih punya sifat kekanak-kanakan tidak tertarik untuk melayani Tuhan. Kan dia merasa, aduh, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan, saya masih butuh ini, butuh itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mau melayani adalah orang yang sudah beres sama dirinya. Adalah orang yang menyadari saya terlalu banyak terima dari Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikannya kepadaku? Sama-sama bilang sama saya, ada tanggung jawab. Yang kedua, kenapa saya bilang pelayanan itu berat? Karena ada musuh. Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Setan gak peduli saudara bertobat sejauh saudara masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi kalau saudara mulai hidup suci, saudara mulai hidup benar, lalu bukan hanya hidup suci dan hidup benar, lalu kemudian terbakar untuk melayani Tuhan, terbakar untuk membalas cinta Tuhan, terbakar untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Wah, setan mulai buat perhitungan. Setan bilang, aduh, mantan gue.
Mantan gue kok sekarang pakai nyerang-nyerang gue, gemes gue. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, ada musuh. Untuk itu Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jadi itu sebabnya pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan, yang pertama dia harus menyadari kasih Tuhan. Yang kedua dia harus melekat pada Tuhan. Yang ketiga dia harus ikuti aturan Tuhan. Dan yang keempat dia harus menyadari roh di dalam dia lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Karena pada saya pelayanan itu berat. Yang pertama ada tanggung jawab, dan yang kedua ada musuh. Selanjutnya saya pelajari. Karena itu orang yang masuk pelayanan, Alkitab memberi kriterianya. Yang pertama bukan orang yang baru bertobat. Jadi orang yang baru bertobat bukan gak boleh terlibat di dalam gereja, tapi orang yang baru bertobat, dia harus mendewasakan hatinya terlebih dahulu, membereskan mentalnya terlebih dahulu, melepaskan ikatan-ikatan dosanya terlebih dahulu. Kenapa? Coba lihat anak-anak Sekewa. Iya kan? Hidupnya masih belum benar. Tiba-tiba dia usir setan dan dia mulai bilang, "Hai setan, aku usir engkau di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Anak-anak orang yang kerasukan setan itu bilang sama anak-anak Sekewa, "Jesus I know, Paul I know, but who are you?" Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Dikejar. Orang ini sampai lari tak berpakaian. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang pertama harus bertumbuh. Yang kedua, anak-anak Tuhan harus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Dan yang ketiga, anak-anak Tuhan harus makin dewasa. Dan yang keempat, anak-anak Tuhan harus dilatih. Makanya Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Latih untuk jadi orang yang tidak baperan, latih jadi orang yang gak gampang kecewa, latih jadi orang yang gak gampang tersinggung, latih menjadi orang yang gak gampang putus asa, latih menjadi orang yang tetap kuat dalam iman dan percaya. Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Haleluya. Jadi yang pertama orang yang masuk pelayanan, bukan orang yang baru bertobat. Dan saya mengerti jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik saudara di gereja maupun saudara di rumah masing-masing, saudara adalah orang-orang yang mulai makin bertumbuh. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dewasa lalu gak ngapa-ngapain, cuma ngedot minum susu, ada yang gak beres. Setelah dewasa harus berani berperang, harus berani berjuang, harus berani bertanggung jawab. Karena itu orang yang masuk pelayanan, bukan orang yang baru bertobat. Tapi itu juga merupakan tanggung jawab kita. Setelah kita sudah mengalami banyak hal dari Tuhan, kita mau tidak mau, wajib. Makanya buat saya, pelayanan bukan pilihan, tapi pelayanan adalah respons kita ketika kita menyadari kebaikan Tuhan. Yang setuju sama saya, bilang sama saya, pelayanan bukan sekedar perintah Tuhan, tapi pelayanan adalah respons kita ketika kita menyadari kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, yes. Jadi ingat ya, seorang yang masuk pelayanan bukan orang yang baru bertobat. Yang kedua, saya catat, orang yang masuk pelayanan adalah orang-orang yang menyadari kebaikan Tuhan. Kenapa di pelayanan banyak orang kecewa? Kenapa di pelayanan banyak orang membanggakan jasanya? Wah, kalau bukan karena gue tuh gereja itu gak bisa maju tuh. Kalau bukan karena sumbangan gue tuh gak bisa berdiri tuh lonceng gereja. Kalau bukan karena jeripayah gue tuh belum beres tuh urusan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita boleh berbuat sesuatu dalam pelayanan, thank God, bersyukur. God will never owe you. Tuhan tidak pernah berhutang dengan anak-anaknya. Apapun yang kita kerjakan dengan tulus, apapun yang kita kerjakan dengan sukacita, apapun yang kita kerjakan dengan setia, apapun yang kita kerjakan dengan yang terbaik, Tuhan balas berlipat kali ganda dalam anugerahnya. Saja katakan, yeah. Orang kalau melayani menyadari kebaikan Tuhan, yang pertama dia gak pernah capek. Yang kedua dia gak pernah hitung-hitungan. Yang ketiga dia gak pernah ngambek, gak pernah maraju, gak pernah sakit hati, gak pernah stres. Tapi selanjutnya orang kalau menyadari kebaikan Tuhan,
Apapun dia lakukan dengan sukacita, karena dia tahu dia bisa ada sebagaimana dia ada, karena berkat dan anugerahnya luar biasa. Itu dia katakan amin. Sama-sama bilang, Tuhan saya baik. Kalau salah melayani karena merasa bisa, nah itu biasanya orang kayak gitu tengil. Orang melayani karena merasa, oh saya diajak-ajak sih, saya dipaksa-paksa. Yang kayak gini nyebelin dalam pelayanan. Tapi kalau kita menyadari, aduh karena kebaikan Tuhan, apa aja yang kita bisa buat Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih. Apapun yang aku korbankan, apapun yang aku buat Tuhan, tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidupku. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya sayang sama saudara. Dan di kesempatan yang luar biasa ini, betul kita masih banyak tantangan, betul kita masih banyak pergumulan, tapi kalau kita mau jujur, Tuhan itu baik. Dan karena itu doa saya, setiap saudara dimanapun berada, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Tuhan aku mau lewat hidupku orang lain tertolong. Tuhan aku mau lewat hidupku kerajaan Allah diluaskan. Aku mau lewat hidupku makin banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Yang ketiga, karena itu orang yang masuk pelayanan, saya pakai istilah sehari-hari, yang udah gregetan dengan setan. Kenapa Paulus nggak takut? Meskipun dia mengerti situasinya sangat berbahaya bagi dia. Tapi dia udah gak mikir dirinya sendiri karena dia gregetan sama setan. Kenapa dia gregetan sama setan? Karena dia tahu setan merusak, setan menipu, setan menghancurkan. Repotnya ada banyak anak Tuhan yang sudah bertobat masih berteman sama setan. Iya kan? Kalau kita bohong, kita selingkuh, ya ini roh yang penuh tapi daging lemah, setan terus dah. Jangan berteman sama setan. Ya dong. Kalau kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, Tuhan udah bilang, jangan. Gelap dan terang gak bisa bersatu, jangan. Kalau kita melanggar firman Tuhan, artinya apa? Kita ada di sisinya setan, kita berteman sama setan, kita ikuti nasihat setan, kita minta hikmat dari setan. Gilbert mentang-mentang gak ada, gua di setan-setan. Bukan itu. Saya sayang sama saudara, tapi kita harus ada pada tahap iman gregetan sama setan. Saya mau berbuat sesuatu, Tuhan penuhi aku dengan kuasa kemuliaan. Aku gregetan lihat anak-anak muda banyak diseret oleh setan. Aku gregetan lihat banyak ibu-ibu seusiaku diseret oleh setan. Aku sebel melihat orang-orang seprofesiku banyak sedang diseret oleh setan. Dengan apa? Dengan kuasa kegelapan, dengan drugs, dengan LGBT, dengan pornografi. Ketika setiap kita udah mulai gregetan sama setan, yang pertama kita persiapkan diri untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua kita berdoa untuk revival, untuk kegerakan rohani. Dan yang ketiga kita siap buat apa saja agar jiwa-jiwa mengalami keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Saudaraku, saya mengajak jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik saudara dari gereja maupun semua saudara yang ada di rumah masing-masing, saya berdoa supaya kita udah taraf gregetan sama setan. Dan kita berkata, Tuhan ini aku, nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Selanjutnya, karena itu orang yang masuk pelayanan. Yang keempat, orang yang mengerti tentang tuntunan roh Allah. Karena tuntunan roh Allah kita gak usah takut. Karena tuntunan roh Allah kita gak usah merasa jenuh, merasa tertekan. Kita jalanin aja. Kita tahu kok bahwa Dia bimbing kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya, sehingga melewati lembah kekelaman. Kita tidak perlu takut bahaya, gak ada jalan tokatnya menjadi penghiburan kita yang sejuk. Katakan amin. Kenapa Saulus gak gentar waktu diturunin lewat tembok? Saulus gak gentar ketika
Mereka mempersiapkan persepakatan jahat untuk membunuh dia. Dia tahu tuntunan Allah luar biasa. Saudara-saudara yang saya sayang dalam kasih Kristus, ada kalanya orang akan manipulasi banyak hal dalam hidup saudara. Ada banyak orang akan memframing saudara. Akan ada banyak orang menjebak saudara. Tapi jangan takut, jangan cemas. Tetap minta tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan kau akan diarahkan selalu untuk tetap jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Coba renungkan Kisah 9 ayat 23 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Bayangkan. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Dia stres? No. Dia tertekan? No. Dia lapor polisi? No. Dia mau balas? No. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada satu malam. Mereka kalau pakai bahasa saya bilang kecolongan. Jadi saudaraku tenang aja. Orang-orang yang merancangkan yang jahat satu saat akan Tuhan buat kecolongan untuk membuat anak-anaknya menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sungguh pun demikian pada satu malam. Murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang ke mana yang lain. Mana orang-orang yang dikatakan menjaga semua pintu gerbang kota? Itu cara Tuhan. Jadi sudah tunggu aja waktu Tuhan. Mungkin kelihatannya sekarang mencekam. Tenang aja. Tenang aja. Dan kan ada aja cara Tuhan. Jadi saudara jangan panik, jangan mikir yang enggak. Nah saya pelajari gini, klik. Jadi Saulus di sini, yang pertama, Saulus mau dibunuh, tapi dia tetap tenang tuh. Yang alam otaknya, yang alam akalnya, yang alam jiwanya, bagaimana saya tetap melayani? Saya berdoa mentalitas seperti itu yang dimiliki oleh setiap kita. Jangan kok tega banget tuh orang, jahat banget. Aduh. Sorry untuk bilang ini sekali lagi. Hidup jangan baperan. Hidup punya prinsip. Bahwa selama jalan saya benar di hadapan Tuhan, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang menjaga aku. Haleluya. Yang kedua, Saulus bukan hanya mau dibunuh. Saulus mengetahui ada maksud jahat. Ini kadang-kadang bikin orang gak bisa tenang. Aduh gimana ya pendeta? Dia keluarga saya sendiri loh pendeta. Saudara, saya mau bilang ya, hari-hari ini rekayasa jahat, manipulasi jahat ada di mana-mana. Gak usah terkejut. Kita tak percaya. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Fokus kita, Tuhan bagaimana saya tetap melayani Tuhan. Tuhan bagaimana saya tetap jadi berkat. Tuhan bagaimana saya tetap jadi istri yang baik. Tuhan bagaimana saya tetap jadi suami yang baik. Tugas kita melakukan yang Tuhan sudah perintahkan. Selebihnya Tuhan yang akan menyatakan janji-janjinya terbukti yang saja katakan amin. Yang ketiga, jadi Saulus mau dibunuh. Yang kedua, Saulus mengetahui maksud jahat. Yang ketiga ini yang menarik. Saulus juga bukan pasrah-pasrah bodoh. Dia tetap berjaga. Dia tetap minta hikmat Tuhan. Dan di waktu yang tepat dia melarikan diri. Nah ini yang saya bilang hikmat. Jadi anak Tuhan bukan berarti gak perlu meloloskan diri. Ya udah pasrah aja deh. No. Anak Tuhan juga harus minta hikmat dari Tuhan. Karena selalu saya bilang, ada kalanya waktu kita berdoa Tuhan kasih mujizat. Saya ingat cerita Petrus. Petrus di dalam penjara. Tiba-tiba dibangunkan oleh malaikat, diantar ke satu tempat.
Tetapi Paulus tidak mengalami mujizat seperti yang Petrus alami. Jadi cara kerja Tuhan selalu berbeda-beda. Yang penting kita pasrah, yang penting kita berserah, yang penting kita beriman, yang penting kita yakin bahwa cara Allah itu yang terbaik. Gak usah banding-bandingkan loh, kenapa Petrus, mungkin Petrus imannya lebih hebat kali, Petrus doanya lebih kencang kali, makanya dia tiba-tiba diangkat oleh malaikat. Nah saudaraku, God knows the best for us. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan di dada dan bilang, Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Jadi kalau kelihatannya mujizat belum terjadi, itu yang terbaik yang sedang terjadi. Ucapkan syukur. Dan tetap biarkan sesuatu membara dalam hatimu. Aku tetap mau jadi berkat, aku tetap mau melayani Tuhan, aku tetap mau percaya. Tuntunan Roh Kudus menjadikan aku orang-orang yang berarti, bermanfaat, berguna dimanapun Tuhan tempatkan. Saya katakan amin. Selanjutnya, sebagai penutup saya tekankan Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sebagai penutup saya tekankan ini, saya undang pemain musik maju ke depan. Keberhasilan pelayanan, apa dampaknya? Keadaan yang damai. Saya berdoa, apalagi kita di bulan-bulan terakhir mau menyambut Natal. Doa saya, orang tuh makin melayani. Berkat terutama yang Tuhan sediakan kedamaian. Yang pertama, mulai damai di hati. Yang kedua, damai di keluarga kita. Damai bukan berarti gak ada tantangan. Tapi setiap ada tantangan selalu ada kemenangan. Setiap ada tantangan selalu mengajar kita banyak hal. Sehingga kita damai, ada masalah apapun, Tuhan terima kasih. Bahwa di balik pergumulan ini ada mujizat, di balik pergumulan ini ada kemenangan, di balik pergumulan ini ada kemuliaan Tuhan, di balik pergumulan ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kerajaannya. Haleluya. Saudaraku, terima damai Tuhan. Yang kedua, keberhasilan pelayanan, hidup dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini orang di gereja banyak. Hari-hari ini orang yang mau terlibat dalam pelayanan juga banyak. Tapi saya khawatir, yang betul-betul takut akan Tuhan makin sedikit. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, aku menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya bukan ketakutan sama Tuhan, tapi takut menjauh dari Tuhan. Takut meninggalkan hukum-hukum Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Dan takut untuk tidak membalas cinta Tuhan. Karena dengan kita membalas cinta Tuhan, dengan kita melakukan yang Kristus kehendaki, justru kita melihat anugerah yang luar biasa tercurah. Haleluya. Dan yang terakhir, keberhasilan pelayanan bukan hanya keadaannya damai, hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya secara kuantiti ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ada saja mujizat dalam keuangan, ada saja mujizat di dalam kehidupan, ada saja promosi-promosi yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Saudaraku, saya tetap meyakini, gak apa-apa orang mau bilang apapun, tapi saya tetap meyakini, diberkati, dipromosi, diangkat, terima mujizat, itu hal-hal yang Tuhan mau sediakan buat setiap orang yang bukan hanya mau menerima dari Tuhan, tapi siap menjadi berkat dan melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, ku bangga
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, kita kembali belajar bahwa Tuhan kita baik. Roh Kudus bukan hanya membimbing kita untuk masuk pada kehidupan yang diberkati. Bahkan Roh Kudus bukan hanya menuntun kita pada semangat hati untuk melayani, tapi Dia membimbing kita, mengarahkan kita supaya pelayanan kita pun boleh menuju pada kehendak Allah dalam keberhasilan. Jika hari ini saudara berkata, saya khawatir hidup saya hanya menuntut, saya khawatir hidup saya hanya mengeluh, saya khawatir hidup saya hanya mau dilayani tapi tidak mau melayani. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari ini kau mundur dari pelayanan, kau tidak tertarik dengan pelayanan, karena kau merasa pelayanan itu berat. Tapi justru hari ini kita ditantang karena pelayanan itu berat. Tuhan mau melibatkan engkau. Engkau yang dipenuhi dengan roh Tuhan, engkau yang dipenuhi dengan kasih-Nya, engkau yang dipenuhi dengan kemuliaan, engkau yang dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Bisakah hari ini kau berkata, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya? Mungkin selama ini kita sedang mengeluh, kenapa di pelayanan begini, kenapa di pelayanan begini. Tapi hari ini kita sadar, kenapa Tuhan memilih kita dalam pelayanan, karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Biarlah dasar pelayanan kita adalah karena kita mau balas cinta Tuhan. Karena apapun yang kita buat, kita tidak pernah akan bisa membayar lunas segala kebaikan-Nya kepada kita. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami, sudahkah kita melayani istri kita dengan baik? Istri, sudahkah kita melayani suami kita dengan baik? Orang tua, sudahkah kita melayani anak-anak kita dengan baik? Anak-anak, sudahkah kita melayani orang tua kita dengan baik? Sudahkah karyawan-karyawan melayani dengan baik di pekerjaannya? Sudahkah pemimpin-pemimpin melayani dengan yang terbaik di pekerjaannya? Sudahkah kita dalam keseharian kita dengan tanggung jawab kita melakukan yang terbaik? Karena ingat, dalam pelayanan ada tanggung jawab, ada visi Tuhan, tapi juga ada musuh. Tapi jaminannya Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Masa iya masih kita mengeluh terus, bersungut terus? Masa kan kita hanya masih terus menuntut? Lalu hari kita bilang, aku mau melayani, aku mau lewat hidupku orang lain boleh mengalami kasih-Mu yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari komitmen untuk berkata, Tuhan, aku yang belum melayani, aku harus melayani. Aku yang sudah melayani tapi dengan sikap yang salah, dengan mengeluh, dengan bersungut, dengan kecewa, dengan tertekan, dengan cari-cari kesalahan orang terus, dengan merasa beban yang berat dalam pelayanan, digantikan dengan semangat yang baru. Karena aku melayani, karena aku tahu Tuhan terlalu baik bagi aku. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Kita doa. Bapa, hari ini kami menyadari, karena dasar Roh Kudus dalam kehidupan kami adalah Roh Kudus mengarahkan kami. Bukan hanya kami mau melayani, tapi kami boleh setia dalam pelayanan, kami boleh berhasil dalam pelayanan, kami boleh jadi berkat dalam pelayanan, kami boleh meninggikan Kristus di pelayanan kami. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau kami sombong. Ampuni kami kalau kami merasa diri angkuh, kami terlalu egois, kami terlalu banyak menuntut dan bukan melayani. Berikan hati yang sadar, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku. Dan hari ini kami berkata, Tuhan, aku mau melayani. Aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan bersungut-sungut. Betul pelayanan itu berat, tapi Tuhan terlalu baik bagi aku. Terima kasih Bapa. Saudaraku, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Biarlah setiap kita berkata, Tuhan, give the spirit of serving.
Berikan roh melayani. Ampuni aku kalau selama ini hatiku bos, sehingga aku hanya menyakiti hati orang. Tapi mulai hari ini aku mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Kristus, kamu yang percaya disembuhkan. Firman Tuhan berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita mulai imani janji Tuhan. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Berdarah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan, segala kutuk, segala serangan-serangan setan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kasih Tuhan. Bahkan yang terkena gangguan mental, kuasa Tuhan bekerja. Setiap mereka yang stres karena sakit penyakitnya, bahkan penyakit yang belum ditemukan, karena dokter belum menemukan penyakitnya, kuasa Tuhan bekerja. Bipolar dalam nama Yesus disembuhkan. NPD dalam nama Yesus disembuhkan. ADHD dalam nama Yesus disembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja sempurna. Mereka yang sedang terapi kanker, terapi cuci darah, terapi stroke, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan Yesus. Kita tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, anggota DPD, anggota MPR RI, para anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, serta aparat penegak keamanan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual. Dihalaukan dari pemimpin kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah air mata dan penderitaan masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Berikan kepada pemimpin kami dan aparat penegak hukum kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Kesehatan masyarakat, pendidikan, politik, ekonomi, pembangunan, keamanan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Yesus. Apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi.
Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, kami diarahkan untuk punya hati melayani dan boleh memenangkan jiwa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga kami dapat mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menjadi pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes.